Nih, ini sumpah gue bingung nih sama pola pikirnya dia nih. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini sebenarnya bukan pembongkaran rahasia di balik perdukunan atau ilmu yang katanya putih atau hitam ya. Tapi ini adalah pembahasan atau rangkuman sekaligus klarifikasi dan pelurusan dari sebuah acara yang kemarin sudah terjadi, yaitu adalah yang katanya pembuktian namun tidak jadi pembuktiannya dan berujung ke debat kusir dan berujung ke debat pakai opini masing-masing doang gitu. Jadi nggak jelas hasilnya apa, pembahasannya apa yang mau dibahas, jadi obrolannya tuh kemana-mana dan parahnya pakai teori pribadi gitu. Acara tersebut berawal dari Ustadz Faizar chat ke gua melalui Instagram. Saya 9 Desember mau ketemuan juga sama mantan dukun yang selalu nyerang perukiah mas. Dia mengatasnamakan hipnotis buat nyerang rukiah. Dan pemikirannya pun masih campur aduk sampai sekarang. Belajar hipnotisnya kurang dalam kalau kayak gitu. Tuh, gue balas sih gitu kan. Barangkali Mas Marcel longgar. Boleh sekalian merapat mas. Hehe. Akhirnya gue pikir, ya karena si mantan dukun ini bawa-bawa nama hipnotis, kalau ini gua nggak ikut campur atau luruskan, yang jelek adalah nama hipnotisnya itu sendiri gitu. Dan Ustadz Faizar aja sampai chat kayak gini nih. Iya, saya jadi sensi sama istilah-istilah hipnotis gara-gara dia. Nah, terus gue balas lagi. Iya, hipnotis jadi tercemar karena orang-orang yang baru belajar dasarnya tapi udah bersuara. Nah, ini nih bahayanya ketika seseorang yang tidak paham tentang hipnotis tapi dia udah berani keluar-keluar, udah berani menyuarakan atau menyalahkan orang lain pakai istilah-istilah hipnotis gitu. Itu ibaratnya kalau knalpot dikasih mulut ya begitu tuh ya. Jadi dia keluar aja apa yang dipikirin nih. Nggak pakai dasar ilmu. Bahaya nih kayak gini nih. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Lalu akhirnya gue nyari tahu nih, siapa orang yang dimaksud oleh Ustadz Faizar ini. Dan muncullah sebuah nama dari si mantan dukun tersebut. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, gue nggak kenal dan sama sekali nggak pernah denger namanya, nggak kenal orangnya. Akhirnya gue cek channelnya juga isinya bacotan-bacotan doang, tidak ada satupun pembuktian dari omongannya. Maka dari itu gue pikir ya orang kayak gini seharusnya memang nggak ditanggepin lah. Mungkin Ustadz Faizar aja nih yang khilaf gitu. Iya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian Ustadz Faizar ngechat lagi nih, ngirimin link, bilang, lagi live tuh mas, cari masalah banget dia. Siapa lagi itu? Ustadz Faizar kirimin nih namanya. Di link video yang Ustadz Faizar kirimkan ke gua, di itu berjudulnya Marcel, agama untuk orang berpikir. Nah, di video tersebut dia menyalah-nyalahkan gua gitu. Karena gua mengatakan bahwa agama itu hanya untuk orang berpikir. Nah, ini orang sableng ya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Ini video yang Ustadz Faizar kirimkan linknya. Ini gue akan bahas juga di video ini. Tapi sekarang gue akan bahas dulu ke acara yang kemarin sudah dilakukan. Oke. Gue udah ingetin ke Ustadz Faizar, pastikan ada surat yang ditandatangani di atas materai, apa yang mau dibuktikan, terus pembuktiannya apa aja, kalau berhasil A, kalau nggak berhasil B, gitu kan. Cuma ya memang mungkin karena Ustadz Faizar udah kebawa emosi, jadi nggak terlalu dilakukan hal tersebut. Terus juga kata Ustadz Faizar, ketika ditanyakan dia mau membuktikan apa nih di acara tersebut, dia merahasiakan gitu kata Ustadz Faizar. Katanya nanti aja lihat di lokasi. Nah, kalau gue pribadi ya, kalau ada yang mau pembuktian, terus bilang nanti aja lihat di lokasi, sumpah demi Allah Azza wa Jalla, gue nggak akan tanggapi.
Karena ini orang nggak jelas gitu. Apa yang mau dibahas? Iya. Singkat cerita, tibalah di hari H dan gue datang ke lokasi. Ini gue sedang berada di Bekasi. Nah, kebetulan ini ada acaranya Ustadz Faizar. Sekarang kayaknya lagi pengajian sih. Jadi gue mau lepas kostum dulu biar nggak mengganggu fokus para pendengar pengajiannya Ustadz Faizar. Jadi kita ganti kostum dulu nih ya. Oke. Inilah gua kalau misalkan sudah berlepas kostum. Jadi kita akan langsung mulai aja kajiannya. Lagi ikut ke dalam segala macamnya. Lah, ngapain lu? Gua ini YouTube. Enggak lah, masa iya gue segede gini lepas kostum anjing. Cacuk. Let's go. Oke. Ya kali gue jadi segede gitu ya, anjir. Udah kayak disantet ini galon. Ya udah guys, ini gue udah lepas kostum agar tidak mengganggu fokus para pendengar kajiannya Ustadz Faizar. Sekalian kita ikut pengajian dari Ustadz Faizar dulu, baru nanti ke pembahasan intinya, yaitu pembuktian tentang hipnotis itu berbeda dengan ruqyah, seperti itu. Ya udah, langsung aja kita ke dalam. Cek this out. Cek. Oke. Oke guys, kita udah sampai nih. Yuk. Masih. Oke, yuk. Sebelah mana? Oh, sebelah sini. Nah, sekarang gue akan jelaskan berikut meluruskan inti dari pembahasan acara tersebut. Di sini gue udah rangkum inti-inti pembahasan dari acara tersebut. Karena kalau kamu nonton live-nya nih dari awal sampai akhir, sumpah deh, kamu nggak akan jelas nih, nggak akan ngerti ini inti pembahasan nih kemana nih arahnya gitu. Gue juga sampai bingung nih, makanya ngeblank di situ tuh gue. Iya. Di acara pertama ya, itu yang bicara adalah Ustadz Faizar duluan, menjelaskan tentang goib, tentang jenis-jenis goib yang beliau pelajari. Yaitu adalah macam-macamnya. Gue nggak berani berkomentar karena memang pengetahuan gue tidak di bidang tersebut, tidak di bidang agama. Jadi untuk dalil-dalil tentang perbedaan goib, ya itu jagonya Ustadz Faizar lah ya. Lalu kesempatan kedua, diberilah nih orang ini untuk berbicara. Nih. Sementara di sisi lain ada yang berbicara akhlak kita lucu di sini. Sementara jumlah orang, jumlah orang ditanyakan oleh panitia, maksudnya apa ini? Bahkan minta share lokasi. Yang seharusnya kalau secara kode etik kan, Pak Mesa gimana kalau acaranya begini? Itu kan baru kode etik. Oke, jadi pertama dia tidak setuju ditanyai ini berapa orang, terus juga posisi udah di mana dan sebagainya. Dan itu kan hal yang wajar ya. Tapi disalah-salahkan juga gitu. Karena setiap pembuktian yang gue lakukan, itu dari awal, bukan di hari H. Gue menanyakan berapa orang yang akan datang. Terus juga, nanti tolong datangnya jam sekian. Kalau jam sekian belum sampai, gue akan minta share log dari orang tersebut. Karena ya, kita butuh informasi. Kok dia telat datangnya udah di mana gitu kan. Itu hal yang wajar. Tapi disalah-salahkan juga sama dia. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Pembuktian awal ente kan kepengen membuktikan bahwa apreaksi itu katanya bukan dari jin. Oke. Sebentar ulangi apa? Kerasukan bukan karena jin. Oke, kesurupan atau apreaksi karena keduanya itu sama ya. Kesurupan, kontak, asror, pesak banyak semua. Yang dimasukin jin. Saya tolak juga. Tetap keren dulu ketolak. Nah, makanya saya saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia di sini yang memang sudah diganggu bertahun-tahun. Sudah pernah periksa medis? Sudah pernah periksa? Semua normal? Oke. Saya akan jelaskan kaidah metafisika menurut Dr. Said Ahmad Abduh dan juga
beberapa kutipan ulama yang beliau sampaikan di situ. Secara garis besar, kaidah metafisika atau ilmu sihir itu kan ada dua. Pertama ada natijah. Nah, ada ini sabab. Ustadz Faizar menjelaskan nih, hal-hal yang dia yakini sihir atau karena efek jin, itu ya ini nih. Nggak ada hasilnya. Tuh. Ya. Kaidah ini yang menjadikan kami ya juga mendiagnosa lebih dalam apakah ini penyakit alami, ya, penyakit klinis atau psikopatologi ataukah penyakit metafisik. Berdasarkan dua hal ini, ada natijah, tidak ada sabab. Saya ulangi supaya lebih mudah dipahami. Ada hasil, nggak ada sebab. Ada sebab, nggak ada hasil. Nah, di sini saya ada undangan yang setiap Tuh ya. Selasa. Jadi setiap Selasa Ustadz Faizar udah menerangkan nih hal apa ya yang membuat dia yakin kalau ini sihir atau efek karena jin hidungnya gitu. keluar darah. Hidung dan mulut keluar darah, sedangkan secara medis normal. Sudah berapa dokter keliling? Sampai Saudi, normal semua. Nah ini kan metafisik, kejadian yang betul-betul ada dan jin punya andil di situ. Sedangkan yang disampaikan oleh Mang Saib ini di video-videonya ya, bahwa jin itu nggak bisa menyakiti manusia. Cari video saya yang buktiin hal seperti itu. Banyak. Banyak. Soalnya ente sendiri kan sering bilang kalau jin bisa nyakiti manusia, kenapa pondok pesantren tidak dibomin? Iya kan? Anda mengutip video 1 jam ibaratnya 1 menit. Coba video saya itu banyak, Ustaz. Video saya juga banyak. Kenapa ente Oke. bilang Ana setuju dengan retrokognisi yang bisa berbicara dengan roh orang mati? Saya Itu dipotong, itu dipotong. Gimana ente ini? jawab. Tuh ya kan pembahasannya dari yang A ke B pindah-pindah terus ini. Tidak boleh sekian detik mengutip. Tuh, jadi bahas tentang peraturan YouTube sekarang. Pembahasannya jadi macem-macem gitu kan. Lagi jelasin A, terus ganti ke B, B ganti ke C. Jadi gue di situ kayak, anjir ini orang ini pada mau bahas apa sih intinya anjir? Kok jadi bahas ke peraturan YouTube nyampe? Kalau pendapat misalkan jin tidak bisa menyakiti manusia, gue sependapat jin pada dasarnya tidak bisa menyakiti manusia. Karena manusia makhluk yang paling sempurna. Tapi dari yang gue pelajari, ketika kondisi manusia lemah, ya entah itu karena stres, atau entah karena punya masalah, atau pernah menyimpan dendam dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, ini ada celah di mana jin bisa mengatur dia nih. Bisa bisikin gitu, untuk dia melakukan A, I, U, E, O. Bahkan mengatur dirinya dia nih, mengambil alih gitu. Enggak. Kok saya diminta pembuktian bahkan saya nggak percaya jin itu masuk ke tubuh manusia saat abreaksi loh. Kok kita disuruh pembuktian? Lah ini udah diatur agak lucu ini, moderator. Nah, ini nih, dia nggak mau membuktikan gitu. Padahal dari awal yang gue tahu ya, Ustadz Faizar bilang bahwa dia yang akan membuktikan bahwa seluruh kesurupan itu adalah abreaksi. Nah, abreaksi ini adalah kata-kata yang dipakai dalam dunia hipnotis, guys. Kalau dalam dunia psikologis, kata abreaksi dari yang gue pelajari ya, ini tidak dipakai dalam dunia psikologis. Yang dipakai adalah histeria gitu. Bagi yang belum paham tentang abreaksi atau baru denger abreaksi itu sebenarnya apa sih gitu kan? Ini gue jelasin dulu guys. Jadi abreaksi itu adalah kondisi di mana seseorang melepaskan emosinya yang selama ini terpendam. Sehingga pikiran sadarnya diambil alih oleh emosinya ini gitu. Akhirnya dia terjadilah tuh teriak-teriak atau marah-marah sendiri, atau nonjok-nonjok sendiri. Ya. Nah, kesurupan yang seperti itu disebutnya abreaksi, atau kalau dalam dunia psikologis disebutnya histeria. Kalau dibilang seluruh abreaksi itu bukan karena jin, iya betul. Karena memang penyebabnya bukan karena jin. Penyebabnya karena si korban ini terlalu banyak memendam emosi atau trauma, sehingga ketika ada pemantik atau pemicu yang membuat dia ingat dengan emosi tersebut, akhirnya keluarlah emosinya dan mengambil alih pikiran sadarnya. Dan terjadilah kesurupan yang teriak-teriak. Biasanya itu terjadi ketika menjelang ujian akhir sekolah. Banyak tuh kesurupan massal, ya kan? Itu tandanya banyak murid-murid yang mengalami stres ketika mau menghadapi ujian tersebut. Itulah yang terjadi di kesurupan massal.
Ketika satu terjadi, yang lainnya akan secara tidak langsung tersugesti oleh satu orang ini dan mengingat traumanya dan mengalami abreaksi juga. Tapi kalau dibilang seluruh kesurupan itu bukan karena jin, nah ini yang kurang tepat. Nah, yang ingin dibuktikan ini apa kan, Ustaz? Gini, kan nanti di awal juga diskusi kita, silakan narasumber, saya punya mediator ya, dari pihak Ustaz Faizal, merugiah saya yang buat reaksi, nanti saya yang menginterogasi, saya akan buktikan kalau itu bukan jin. Oke, saya ya, sir. Dan yang kedua, kalau sampai mukul saya, mediator, saya akan bawa ke ranah hukum. Jadi di pembuktian pertama, ini gue jelaskan ya guys ya. Dia menginginkan Ustadz Faizal meruqyah seseorang gitu. Lalu nanti ketika si orang ini mengalami kesurupan, dia akan interogasi nih, ya. Nggak tahu nih dasar ilmunya, dia interogasi pakai dasar ilmu yang mana. Hipnotis juga dia tidak memahami, tidak pernah belajar juga. Tapi udah ngomong-ngomong abreaksi. Terus juga di sini dia menyebutkan bahwa kalau sampai nanti dia kesurupan, ya, orang yang diruqyah ini kesurupan dan mukul dia akan dibawa ke jalur hukum. Nah, ini hal-hal seperti ini harusnya yang disepakati sejak awal banget nih. Kalau misalkan dia nggak berani kepukul sama orang yang kesurupan, ya lebih baik nggak usah. Ya namanya orang kesurupan nggak bisa ngatur dirinya gitu loh. Ini mau nonjok siapa, mau berbuat apa, ini nggak bisa diatur. Saya tidak pernah membawa-bawa hipnosis dan saya bukan simpatisan hipnosis. Saya mendatangkan narasumber hipnosis yang satu guru dengan Marcel, satu trah dari Bang Awai ya, dari Bang Awai. Bang Awai bukan gurunya. Oh, oke. Jadi masih saya bukan. Jadi Bang Awai itu dia buka perguruan. Lalu dia punya murid, saya belajar sama muridnya. Oh iya, maksudnya trahnya sama gitu sanadnya ya. Iya benar. Oh enggak juga. Di sini dia bilang nggak belajar hipnotis, tidak memahami hipnotis, ya. Dia sendiri nih yang bilang nih, tidak belajar hipnotis, tidak memahami hipnotis, tapi udah bawa-bawa istilah hipnotis untuk menyalahkan peruqyah. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Terus juga dia bikin video, katanya mendatangkan ahli hipnotis yang satu trah. Sumpah demi Allah Azza wa Jal, gue nggak tahu nih siapa yang dimaksud sama dia nih. Nah, terus dia bilang, orang yang dia ajak bikin video tersebut, yang katanya ahli hipnotis, ini satu sanad atau satu frekuensi dengan gua dan Bang Awai. Padahal tidak, guys. Gua dan Bang Awai dan seluruh ahli hipnotis di frekuensi gua, di circle gua, ini meyakini kesurupan yang karena jin itu beneran ada. Kita tidak pernah mengatakan seluruh kesurupan itu karena abreaksi. Mungkin ya, butuh bukti kan? Oke, gua akan buktikan. Nih, gue udah nanyain satu persatu guys, ya, para trainer hipnotis. Nah ini gue tanya nih ke Bang Awai, yang katanya ahli hipnotis yang diajak video ini satu frekuensi dengan Bang Awai, ya. Nih, Assalamualaikum Bang Awai, mau nanya, menurut sudut pandang Bang Awai, kesurupan yang karena jin beneran ada atau enggak? Dijawab, Waalaikumsalam, masih ada, tapi kejadiannya apalagi di zaman sekarang 1:1000. Ini adalah guru yang mengajarkan ahli hipnotis yang diajak collab di videonya si mantan dukun itu tuh, ya, mengatakan bahwa jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu tetap ada, tapi kejadiannya 1:1000. Dan Ustadz Faizal sendiri meyakini kok dari seluruh pasien yang dia ruqyah, ini hanya sedikit yang karena efek jin, guys. Ustadz Faizal juga tentang pengetahuan ilmiahnya cukup dalam. Jadi ketika dia meruqyah seseorang, dia nggak langsung menyatakan, oh ini karena jin, oh ini karena santet, oh ini karena kiriman. Enggak, Ustadz Faizal bukan dukun, bro. Terus gue tanya lagi nih ke trainer hipnotis lainnya, yaitu trainer hipnotis halus, ya, Roni de la Serna. Assalamualaikum Bro Roni, saya lagi minta pendapat dari trainer hipnotis nih tentang kesurupan yang karena jin. Kalau Bro Roni percaya kesurupan yang karena jin itu ada? Nah, terus dia jawab, fenomena kesurupan pernah aku bahas di bukuku Descendria kemarin bro. Jika itu terjadi karena di tempat umum atau ada orang, terus sifatnya tidak membahayakan, cuma teriak-teriak, bisa dipastikan itu cuma abreaksi. Tetapi jika kejadiannya di tempat yang sulit ditemukan orang, artinya tidak akan ada pikiran nanti dilihat orang, dan sifatnya membahayakan diri sendiri dan orang lain, bisa jadi itu karena faktor jin.
Tetapi ini sangat jarang-jarang sekali. Kalau di Indonesia ini yang sering kita lihat mah murni abreaksi. Tapi terkadang penyembuhnya belum ngerti abreaksi. Kesurupan sekarang mah abreaksi or ada kepentingan or butuh perhatian. Tuh. Dia sendiri masih meyakini juga guys. Kesurupan yang karena jin itu beneran ada. Tapi ya memang jarang sekali terjadi. Karena kebanyakan ya gangguan psikologis. Lalu akhirnya gue tanya lagi nih ke temen gue, ke sahabat gue. Yang juga paham tentang dunia rahasia perdukunan, yang sering juga nih, udah sering membongkar rahasia perdukunan, yaitu adalah TIJ, Teguh Iqbal Johar, teman gue di Aceh nih. Nah, gue tanya nih tentang si mantan dukun ini, kenal atau enggak? Assalamualaikum Bang TIJ, antum kenal sama Tit? Ya, mantan dukun itu, ini, kelihatan dari channelnya dia juga membongkar rahasia perdukunan. Tapi sayangnya dia menyalahkan perukiah juga gitu. Nah, terus dijawab sama TIJ. Kenal, waalaikumsalam. Kurang jelas arahnya, tuh. Iya, dia kayak mau nyari masalah aja gitu. Gue sikat juga nih bocah. Kata TIJ sendiri, orang ini juga nggak jelas nih arahnya kemana nih. Ya, dasar keilmuannya dari mana, ini nggak jelas juga. Terus akhirnya di hari berikutnya, gue tanya lagi pendapatnya TIJ tentang kesurupan yang karena jin. Beneran ada atau enggak? Assalamualaikum Bang TJ, menurut sudut pandang antum, kesurupan yang karena jin bisa masuk ke tubuh manusia ada atau enggak? Waalaikumsalam, bisa, jin bisa masuk ke aliran darah. Tuh, ya. Jadi TIJ ini juga meyakini guys, ya, jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kita yang mempelajari ilmiah secara mendalam, mempelajari sains secara mendalam, juga masih meyakini guys, jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Karena memang ketika tidak meyakini, akan ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara sains atau ilmiah gitu. Nah, lalu lanjut lagi nih, gue bertanya ke orang yang mengenalkan hipnotis pertama kali ke gue nih. Yang memberikan pemahaman hipnotis pertama kali ke gue. Yaitu adalah Ketua Komunitas Hipnotis Tangerang, Rama Ahsana. Atau biasa gue panggil Mas Dwiki. Assalamualaikum Mas Dwiki, menurut antum kesurupan yang karena jin itu beneran ada atau enggak? Nah, beberapa saat kemudian dia jawab, Waalaikumsalam, sebagai hamba Allah tentu aneh percaya bahwa kesurupan karena jin itu benar adanya. Namun saat ini tidak semua yang katanya kesurupan itu benar-benar kemasukan jin. Kita semua pembelajar sains dan ilmiah dan tahu rahasia di balik perdukunan, kita sefrekuensi bahwa kesurupan yang karena jin itu beneran ada, tapi memang kebanyakan gangguan psikologis. Dan bahkan Ustadz Faizar juga mengakui hal tersebut kok. Jadi, ya, si mantan dukun itu dan si temennya yang katanya ahli hipnotis, dia nyebut si Kong Abi, gue juga nggak kenal siapa Kong Abi itu ya. Dia ini frekuensinya sama siapa gitu. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Bahkan dulu sempat saya, di tahun 2008, saya berpikir saya ini jadi profesor ilmuwan. Teori saya waktu menemukan, menganalisa, meneliti itu, ternyata ada di penjelasan hipnosis. Itu karena saya nyambung dengan para praktisi ilmiah, baik dari kalangan psikolog ataupun dari kalangan hipnosis. Teori mereka itu teori yang saya temukan gitu saya. Jadi saya tukang dulu yang katanya masukin orang, mukul, dan makanya saya praktekin juga di konten itu kan tahan pukul. Ini dulu saya menganggap jin, ternyata ini sugesti. Dan tahu tidak ketika Ustadz Faizal menyampaikan di iklan, siapa yang bersedia jadi bahasa istilahnya narasumber lah ya, 5 orang ya yang terkena gangguan. Bukankah ini kalau dalam bahasa mereka menjadi sugesti terselubung namanya, ya kan? Nah, ini perlu dicatat dulu nih guys ya. Di sini dia menyebutkan kata-kata sugesti terselubung, atau kalau dalam dunia hipnotis disebutnya covert hypnosis. Kalau dalam dunia komunikasi disebutnya subliminal message. Tapi ketika gue tanyakan covert hypnosis dan subliminal message, dia menyatakan tidak tahu. Jadi dia menganggap kata-kata Ustadz Faizar yang dicari orang yang merasa dirinya diganggu jin, ya, itu disebutnya sugesti terselubung, padahal tidak. Itu sebenarnya kan gini bro, kepercayaan orang itu nggak bisa kita ganggu gugat. Ketika dia percaya, misalkan, tahu nggak teknik, benar, gue mau nanya dulu, tahu teknik comfort hypnosis atau subliminal message? Saya bukan hipnosis. Hah? Saya bukan hipnosis. Tapi bawa hipnotis. Saya mendapatkan ahli hipnosis. Mana?
Di video itu saya mendatangkan ahli hipnosis. Saya sebagai mantan praktisi ngajarin tenaga dalam mental-mental, setelah saya sadar ini sugesti pikiran, jadi bukan saya belajar lillahi ta'ala, saya tidak belajar hipnosis, cuma ada pola kesamaan yang saya temukan waktu jadi ahli hikmat, kok sama. Makanya begitu saya ngebahas hipnosis, saya datangkan psikolog sama psikolog. Dia sendiri yang menyatakan tidak pernah belajar hipnotis. Bahkan lillahi ta'ala tidak pernah belajar hipnotis. Tapi dengan beraninya, dengan kesoktahuannya dia mengatakan bahwa kata-kata dicari narasumber yang merasa dirinya diganggu jin. Ini adalah sugesti terselubung. Belajar dari mana? Makanya di situ gue juga ngeblank total nih guys. Ini gue perlu jelasin dari arah mana nih. Ini orang pengetahuannya nggak tahu apa-apa nih masalahnya tentang ilmiah. Tapi sok-sokan ngomongin ilmiah. Gue mau ngomongin covered hipnosis, nggak ngerti. Mau ngomongin teknik subliminal message, nggak ngerti. Mau ngomongin patching leading, nggak ngerti. Jadi, apapun yang gue omongin, nggak ngerti nih dia nih. Belum sampai pikirannya tentang dunia ilmiah. Tapi udah sok-sokan ngomongin abreaksi, sugesti terselubung. Nah ini bahaya guys. Orang kayak gini memang nggak bisa diladenin seharusnya. Tidak diberi panggung debat. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Permasalahan di sini adalah seperti tadi, Kang Mesa. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Jadi nggak bisa lu buat video tiba-tiba nyalahin AI gue. Nah, itu sebenarnya gangguan psikologis yang disebut narsistik, yang merasa benar sendiri. Saya ini benar. Oke, gini, kalau seandainya ada dari Arsyadaka juga Ustadz Ali di Aceh, kemarin saya apresiasi. Seandainya para perukia itu ketika ngomong ini menurut pemahaman saya menduga ini jin, kita selesai, kita nggak kritik. Kalau masalahnya silakan cek di video diskusi, penggunaan kata Ustadz Faizal yakin, padahal di belakang layar doni, ya, di publik yakin. Ini layak kita, terus berusaha kita ini Aizah sampai pesan gini, kita juga bisa menghargai perbedaan. Makanya ketika Ustadz Ali dari Arsyadaka juga menyampaikan saya menduga ini jin, saya bilang mantap Ustadz Ali. Kalau dari awal begini kita nggak kritik, karena nanti bahkan kita kalau menurut saya itu bukan jin, maka selesai saya. Kita juga paham. Nah terkait masalah ini, apa yang disampaikan diyakinkan menggunakan kata yakin. Pertanyaan saya, bagaimana seorang Ustadz Faizal menganggap kalimat yakin? Dia kan akademisi, ketika mengeluarkan kata-kata bahasa Arab yakin, itu kan berarti harus memenuhi standar. Jadi di sini yang dipermasalahkan sama dia adalah karena Ustadz Faizal bahwa pasiennya ini mengalami gangguan yang karena jin. Terus dia bilang bahwa ya kalau misalkan Ustadz Faizal mengatakan menduga, ini kita nggak permasalahkan. Tapi di sini yakin. Lah orang bisa beda pendapat. Itu karena meyakini hal yang berbeda. Kalau Ustadz Faizal tadi menggunakan kata yakin, kan dari awal udah dijelaskan sama Ustadz Faizal. Kenapa dia bisa yakin ini gangguan jin? Karena dasar yang tadi. Dasar yang kalau ada sebab tidak ada hasil, dan kalau ada hasil tidak ada sebab. Itu yang diyakini sama Ustadz Faizal sebagai ini gangguan jin. Itu udah ada dasarnya loh. Secara akademisi ketika udah ada dasarnya, maka dia boleh meyakini menggunakan dasar atau dalil tersebut. Karena nanti kita abreaksi, kan kita ingat caranya mau merupiah. Nah ini pembuktian yang dia mau buktikan nih katanya. Jinnya dari mana? Dia mau komunikasi sama jin. Ya gimana? Kan saya bisa berkomunikasi dengan jin ketika rupiah. Nah ini pembuktian pertama, sumpah ini tidak ilmiah sama sekali. Saya terus terang malah nggak Ini kayak gue juga nggak paham nih apa yang ada di pikiran dia nih. Bisa berkomunikasi dengan jin, bisa melihat jin. Tuh. Karena yang mengambil alih sepenuhnya jin. jin yang lain di mana? Tolong tanda jin yang lain di mana? Mana nanti sebenarnya jin itu oke sepakat. Oke, dia berkat. Nih. Ini sumpah gue bingung nih sama pola pikirnya dia nih. Ngeblank gue di sini nih. Nih, Korin ada. Iya, betul. Jadi nanti saya akan masukkan seseorang di kamar. Kan ada korinnya bisa tekuk. Saya tahu satu angka. Suruh jin ini nanya ke jin korinnya netizen. Aneh banget. Nah, ini tuh nggak jelas. Katanya jin kan bisa ngomong sama jin. Ya. Kan kita semua punya korin, iya nih. Jin kan bisa narik informasi, iya. Masalahnya siapa yang bisa nyuruh jin ini? Masalahnya siapa yang tahu jin ini udah berkomunikasi atau belum? Iya kan? Ini sumpah nggak masuk akal banget. Gimana caranya bisa nyuruh-nyuruh jin gitu? Gimana?
Bahkan kalau bisa nyuruh jin, udah para peruqyah ketika kesurupan suruh aja, saya mau kamu keluar dari badan ini. Selesai. Selesai kalau jinnya bisa disuruh-suruh, tinggal saya mau kamu keluar dari badan ini dan kamu nggak boleh ngerasukin badan ini lagi. Kalau jinnya penurut, peruqyah gampang banget kerjanya, nggak perlu ngapalin surat Al-Quran. Tinggal gitu aja udah. Ya kan kesurupan, saya mau kamu nggak kesurupan, nggak merasuki badan ini lagi. Mulai saat ini. Masalahnya jinnya nggak mau disuruh. Masalahnya jinnya mau disuruh atau enggak? Itu. Nah, Oke, saya nggak mau terima, saya nulis di ruangan sini. tuh. Enggak, kalau dia tidak mau, Kan nggak jelas. kalau dia tidak mau bagaimana? Tuh. Yang pertama mentok, langsung teori kedua nggak bertanggung jawab sama teorinya sendiri. Gimana caranya jin bisa nanya-nanya gitu. Nah ini dia bisikin ke gue nih, karena Ustadz Faizar nggak mau dibisikin sama dia. Nah gue kan sebagai penengah di sini kan, makanya gue, ayolah gue pengen tahu cara berpikir lu kayak gimana gitu. Nah tahu nggak guys, yang dibisikin dia adalah seperti ini. Nanti pembuktian kedua ini ya, gue pengen si orang yang diruqyah ini ditutup matanya. Ditutup matanya, lalu ya ketika dia kesurupan di ruqyah Ustadz Faizar, di tengah-tengah ruqyahnya dipotong, dikat nih. Ustadz Faizar stop ruqyahnya, lalu digantiin sama dia. Nah, lalu dia akan megang belakang atau punggung si yang pasien di ruqyah ini, lalu dia akan nyanyi lagu-lagu anak kecil. Kalau misalkan berefek, berarti ini bukan karena jin. Kalau misalnya dia teriak-teriak kepanasan. Tapi kalau misalkan ini nggak berefek, berarti karena jin beneran. Nah, hal seperti ini bisa banget untuk dijadikan pembuktian. Tapi permasalahannya adalah perlu berapa jam, perlu berapa puluh jam untuk mencari orang yang benar-benar kesurupan karena jin. Karena ketika Ustadz Faizar meruqyah seseorang, Ustadz Faizar itu tidak langsung mencap ini karena jin, ini kesurupan karena jin. Enggak. Ustadz Faizar itu dari sekian banyak ruqyah, cuma sedikit banget orang yang dianggap ini karena jin. Ini sulit banget nyari yang karena kerasukan jin beneran. Karena Ustadz Faizar sendiri mengakui bahwa kesurupan itu cuma sedikit yang karena jin beneran. Sisanya cuma ya gangguan psikologis, stres dan sebagainya. Dan terus video dia yang bahas gue nih, yang menyalah-nyalahkan gue tentang agama itu untuk orang berpikir, ya. Nih kita setel nih. Malam ini kita di sisi yang lainnya, Marcel. Nah, Sulap abu-abu. pesulap abu, ya itu bentuk ejekan ya biasa lah. Kita sebut saja si pesulap cantik. Nah, ini udah menyerang Kalau pribadi tampil kan? Kan menor terus ya cantik. Iya, Tidak. ya. Nah, Ini ejekan bukan komentar. Ini ejekan biasa ya. sesuaikan itu. Nah, ini kan Pakai peci. ya orang-orang yang nggak punya pengetahuan apa-apa, akhirnya yang dikomentarin adalah pribadi yang diejek. Kita sebut pesulap abu-abu, pesulap Iya kan? menor aja. Nah, ya kan pesulap menor. Ada deh. Lain kali, Kalau gue sih biasa aja Sel, sih. Kamu punya nomornya Faizar, tanya hukum berbedakan pakai lipstick. Nah, ini sumpah demi Allah Azza wa Jal, ini adalah fitnah. Ya, ini fitnah tuduhan tidak berdasar. Sumpah demi Allah Azza wa Jal, gue tidak pernah memakai lipstick. Lipstick itu make upnya cewek-cewek. Di dunia entertain, kita juga belajar perbedaan make up pria dan make up wanita. Dan di dunia entertain itu diwajibkan berkarakter. Ini tuntutan kerja, bukan keinginan kita pribadi. Bermake up. Seluruh yang ada di TV itu pakai make up, bro. Dan kalau ketemu langsung ya menor-menor, cuma ada yang make up natural, ada yang make up karakter. Nah, kebetulan yang seperti gue ini make up karakter. Jadi ini bahayanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu tapi udah berkomentar gitu. Nggak tahu apa-apa tentang dunia entertain tapi berkomentar. Kata Marcel, Allah berkali-kali menyampaikan, menjelaskan bahwa agama untuk orang-orang yang berpikir. Loh memang bukan untuk orang berpikir, tapi Allah itu menyindir. Menyindir apakah mereka tidak berpikir gitu. Tuh, dia mengiyakan kan? Allah menyebutkan 53 kali. Dia mengiyakan.
53 kali. Tuh, dia mengiyakan 53 kali. Tapi kalau ente bilang agama untuk orang berpikir, hanya untuk dan ente sebut bawa-bawa Allah gitu, ini masuk kedustaan. Nah, dia bilang gue berdusta atas nama Allah. Jadi ente Ya. menyimpulkan menyimpulkan sesuatu atas nama Allah. Jadi bedanya begini, Sir. Ente sama Kong Ridwan ya. Kong Ridwan seringkali bawa-bawa nama Allah untuk pembodohan publik, untuk ilmu perdukunannya. Nah, ente menolaknya pun sama-sama melakukan kebohongan atas nama Allah. Tuh. Ya, agama itu untuk orang berpikir, dibilangnya gue orang berpikir. berdusta atas nama Allah ya. Ya, Agama itu catat ya guys ya. makhluk Allah, Sir, ya. Tuh. Tapi orang beragama selalu berpikir. Tolong bedain itu, Sir. Allah menyuruh kita Ya kan? berpikir. Menang muter-muter ini kan. Kenapa? Karena agama untuk orang yang berpikir dan tidak berpikir. Tuh, dia ketika mengiyakan. beragama, Nah. aturan Allah berpikir itu. Catat, guys, tadi, guys. Mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan dengan jelas agama itu untuk orang yang berpikir dan tidak berpikir. Ini pendapat dari mana? Yang gue pelajari dari semua ustadz yang pernah gue dengarkan, yang gue pernah mintai pendapatnya. Seluruh ustadz-ustadz ini sepakat tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Bahwa dalam Islam, ODGJ itu tidak diwajibkan untuk beragama, tidak dihukumi agama. Karena ODGJ itu tidak bisa berpikir, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa menerima informasi bahwa ini baik, ini buruk, tidak bisa berpikir apa yang mau diucapkan, dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam Islam sendiri, seluruh ustadz sepakat bahwa ODGJ tidak dihukumi agama. Jadi ketika dia minum minuman keras, tidak dosa. Ketika dia tidak sholat, tidak dosa. Kalau memang agama itu untuk orang yang tidak berpikir, berarti ODGJ diwajibkan beragama juga. Iya. Coba deh guys, kalau misalkan kamu nggak percaya ke gua, itu bagus banget. Kalau kamu nggak percaya pendapat gua begitu aja. Yang perlu kamu lakukan adalah buktikan sendiri dengan tanya ke ustadz-ustadz kamu yang kamu percayai. Oke? Jadi ya orang ini sebenarnya intinya ya cuma mau ngonten di YouTube, tapi nggak tahu nih, nggak punya keahlian apa-apa nih. Tapi nggak punya sesuatu yang bisa ditunjukkan nih. Tapi nggak punya pengetahuan yang cukup untuk dibuat konten. Akhirnya ya, ujung-ujungnya nyari-nyari kesalahan. Walaupun nggak salah, disalah-salahin sama dia. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Gua akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli suprinity real. Bye-bye.